Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Amin. Di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, terima kasih. Hari ini saya mau update dulu ya. Hari ini kita ada penambahan saldo 400.000 ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menabur. Dukung terus Pavel dalam penyelesaian rumah ibadah, dan biarlah doakan ya tahun ini rumah ibadah kita bisa selesai ya. Saudara bisa salurkan lewat nomor rekening BCA, BRI ataupun lewat Dana ya. Oke, terima kasih untuk dukungan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Waras, rupanya negara Islam, sekutu-sekutu Iran atau proksi-proksi Iran, mereka ingin mengeroyok Israel. Mereka ingin mengeroyok Israel. Pertanyaannya, kenapa Iran, ya, Iran yang banyak omong, banyak bacot, tidak berani menyerang Israel seorang diri, ya? Kenapa Iran tidak berani menyerang Israel sendirian? Kenapa harus main keroyok ya? Jadi diajak ya sekutu-sekutunya untuk rame-rame menyerang Israel. Pertanyaan saya, apakah mereka berani untuk menyerang Israel? Itu pertanyaan penting, karena ingat, di balik Israel itu bukan negara kecil ya. Di sana ada Amerika Serikat, ada Jerman, ada Inggris ya, dan lain-lain yang siap untuk membantu Israel tentunya. Ini dimuat oleh Tribun ya, Selasa 9 April 2024. Kita lihat informasi ini Sobat Waras. Tribunnews.com, intelijen Amerika Serikat AS mengatakan ada kemungkinan besar bahwa serangan balasan Iran akan dilakukan oleh proksi-proksi Iran. Adapun yang termasuk proksi-proksi Iran ialah Hizbullah, Hamas, Houthi, Jihad Islam Palestina ya, Jihad Islam Palestina dan lainnya. Serangan yang rencananya dilancarkan Iran itu adalah serangan balasan atas serangan Israel di gedung kedutaan Iran di Damaskus, Suriah pada hari Senin tanggal 1 bulan 4 2024. Ya, dalam serangan itu seorang jenderal terkemuka Iran bernama Muhammad Reza Shahedi tewas bersama dengan belasan orang lainnya. Iran kemudian berulang kali menegaskan akan membalas serangan Zionis itu. Ya, sudah hampir seminggu ya koar-koar pengen balas, tapi nggak pernah ya, sudah seminggu lebih ya, tapi nggak ada balasan sampai hari ini. Menurut intelijen itu, Iran khawatir akan respon AS jika Iran menyerang secara langsung. Takut ya dia ya rupanya ya. Balansir dari I24 News, narasumber yang didapat CNN mengatakan Iran kini mewaspadai potensi eskalasi dramatis dalam pertempuran. Iran disebut enggan memberikan alasan kepada AS atau sekutunya untuk menyerang secara langsung. Meski demikian, Iran masih bisa melancarkan serangan ke Israel melalui proksi-proksinya ya, seperti biasa, seperti analisa kita di room ya, seperti yang dikatakan oleh Bung Rocky ya, lalu juga Raja Uti, Bung Wani Piro dan lain-lain ya. Memang Iran tidak akan berani menyerang secara langsung. Paling dia akan menggunakan kaki tangannya, proksi-proksinya seperti Hizbullah ya, Hamas, Houthi Yaman dan lain-lain kawan-kawan ya. Belum diketahui kapan serangan balasan Iran akan dilakukan. Namun serangan itu bisa saja dilancarkan pekan ini. Narasumber intelijen AS menyebut Iran mendesak proksi-proksinya untuk melancarkan serangan besar terhadap Israel secara bersamaan alias keroyokan. Ya, ini pengecut ya. Ini bangsa-bangsa pengecut ya. Katanya mereka punya Tuhan yang besar, punya Allah yang besar ya. Tapi pengecut, nggak berani menyerang Israel seorang diri. Mesti main keroyok kawan-kawannya. Ya, mereka tuh kalau nggak keroyok nggak ada nyali gitu ya. Mereka tuh mainnya keroyok ya. Serangan keroyokan itu bisa dilakukan dengan pesawat nirawak dan rudal. Salah satu narasumber mengaku belum tahu kapan rencana serangan Iran itu akan dilakukan. Dia menyebut Iran dan proksi-proksinya juga
terlihat sudah siap menyerang pasukan AS di Timur Tengah. Ya, akan tetapi narasumber itu mengatakan Iran tidak punya komando dan kendali yang sempurna atas proksi-proksinya. Meski demikian, potensi serangan Iran terhadap fasilitas AS tidak bisa dikesampingkan sepenuhnya. Pada hari Senin, tanggal 8 bulan 4 2024, Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amirabdollahian, ya, menuding AS telah memberi Israel lampu hijau untuk melancarkan serangan di Damaskus. Saya ingin berkata dengan suara keras dari sini di Damaskus, ya, bahwa Amerika punya tanggung jawab atas apa yang terjadi dan harus bertanggung jawab, kata Amirabdollahian kepada wartawan di Damaskus saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad, dikutip dari Asosiasi Press. Sebelumnya, Amirabdollahian menyebut AS dan 2 negara Eropa tidak mengecam serangan di kedutaan Iran. Dia menyebut jika ada kecaman itu menandakan bahwa AS sudah memberi Israel lampu hijau untuk melancarkan serangan itu, ya, karena dia melihat bahwa tidak ada protes dari Amerika dan negara Eropa. Jadi mereka menganggap bahwa serangan Israel ke Suriah di markas Iran itu adalah lampu hijau dari Amerika Serikat, ya. Di sisi lain, AS mengaku tidak mengetahui rencana serangan udara Israel itu, meski negara itu adalah sekutu penting Israel. Israel hingga kini belum mengaku berada di balik, ya, serangan tersebut. Inilah odegnya Israel, ya. Dia tidak mau banyak bacot, dia diam saja, ya. Dia mendiamkan, ya, apa yang sudah terjadi. Namun juru bicara Kementerian Pertahanan AS, ya, Sabrina Singh menyebut AS sudah menganggap Israel lah yang melakukannya. Begitu kawan-kawan, ya. Iran mungkin lancarkan serangan dari Irak atau Suriah. Seorang jurnalis investigasi dan pengamat keamanan asal Israel, Yossi Melman, memprediksi Iran tidak akan melancarkan serangan secara langsung. Melman ragu bahwa Khamenei akan mengizinkan adanya serangan balasan secara langsung, meskipun Iran sudah, ya, berjanji, ya, akan melakukannya. Kata Melman, serangan seperti itu akan secara langsung dikaitkan dengan Teheran. Dia kemudian memprediksi Iran akan tetap menyerang, tetapi tidak dari wilayah Iran. Itulah pengejutnya, ya, Iran, ya. Menurutnya serangan bisa berasal dari Irak atau Suriah dan lebih intensif. Melman berujar bahwa Iran sudah menargetkan para diplomat Israel dan fasilitas Israel lewat proksi-proksinya, misalnya Hizbullah, di seluruh Eropa, ya, selama lebih dari 40 tahun terakhir. Sebagian contoh, Iran pernah membayar seorang warga Pakistan di Jerman untuk membunuh pengacara pro-Israel. Mirip dengan Melman, pakar, ya, memang Iran itu, ya, kerjanya seperti teroris, ya. Mereka itu aksi-aksinya memang mereka teroris, ya. Jadi mereka melakukan aksi-aksi itu seperti itu, ya, membayar orang, ya, karena mereka tidak punya nyali untuk melawan secara langsung. Mirip dengan Melman, pakar dari Institut Keamanan Nasional dan Strategi Israel bernama Ben Subti juga menduga Iran tidak akan menyerang Israel secara langsung. Perkiraan saya ialah bahwa Iran tidak akan menyerang Israel secara langsung karena hal itu tidak ada gunanya, kata Sabti dikutip dari Iran Internasional. Sementara itu, informasi intelijen yang didapatkan AS menyebutkan bahwa Israel, ya, tengah menyiapkan aksi balasan. Wah, jadi Israel juga sedang menyiapkan aksi balasan, ya. Ini, ya, dalam serangan balasan Iran itu, pesawat nirawak jenis Shahed dan rudal penjelajah mungkin dikerahkan. Para pejabat AS mengatakan belum mengetahui kapan serangan akan dilakukan. Ada apa saja target serangan. Hal lain yang belum diketahui ialah dari mana rudal dan pesawat nirawak Irak akan
diluncurkan, yakni apakah dari Irak, Suriah, atau langsung dari wilayah Iran. Wah, itu kawan-kawan, ya kita tunggu saja keberanian Iran dan fraksi-fraksinya. Mereka rupanya ingin main keroyok ya, tapi apakah mereka punya nyali untuk keroyok Israel? Ya, rupanya Iran benar-benar pengecut ya, pengecut sekali. Dia tidak bisa, tidak berani untuk melawan Israel seorang diri. Dia ini ya, harus main keroyok ya. Dia harus main keroyok dan rupanya ya pengecut ya kawan-kawan ya. Oke, itu dulu yang dapat saya bagikan. Terima kasih, jangan lupa diviralkan ya. Israel sudah punya pengalaman dikeroyok sama negara-negara Islam ya, tapi Israel mampu menaklukkan mereka dengan sangat mudah. Dan hal ini pun pasti, percayalah, Israel pun akan dengan mudah menghantam musuh-musuhnya. Karena musuh-musuhnya punya niat jahat. Niat mereka adalah ingin memusnahkan Israel dari muka bumi. Dan tentu Israel tidak ingin mati konyol. Mereka pasti akan membela diri dan akan menghantam musuh-musuhnya dengan sangat mudah. Oke, salam waras, God bless you and bye-bye, salam. Ya sobat waras, saat ini posisi tukang bekerja di bagian atas lagi ya. Itu sana dia. Kelihatan nggak itu ya? Iya, ini update hari ini. Jadi tiang-tiang sudah kelar semua di Acian. Cor slop tengah juga sudah selesai. Ya, tinggal bagian atas sedang dikerjakan. Terima kasih ya sobat waras untuk supportnya. Ini campuran semen. Semen kita masih ada ya, tinggal setengah sak, nanti dipesan lagi. Ini kayu-kayu untuk plafon. Ini kayu untuk tongkat ya, untuk penongkat apa tuh ya, penongkat ya, penongkat atap, supaya nanti ketika pasang plafon atapnya tetap kokoh. Setelah ini baru kita akan plafon dulu, baru lantai ya. Ini kondisinya semua sudah diplester ya, sudah diplester, sudah diacian. Sobat ya, thank you semuanya untuk dukungannya.